Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Bunda Rafia. Nah, kali ini Bunda akan memberi info pendidikan. Ini orang tua juga wajib tahu. Kira-kira kalau anak saya di IPS, nanti ketika dia selesai SMA, dia akan melanjutkan kuliah nih ambil jurusan apa? Atau sebaliknya, kalau misalnya anak saya IPA, kemudian nanti kuliahnya dia akan mengambil jurusan apa? Nah, Bunda akan memberikan info pendidikan. Kalau kita berada di IPS nih, nanti setelah tamat nih Bun, saya masuk jurusan apa nih di kuliahnya, kemudian saya arah pekerjaannya kemana. Nah, ini Bunda akan memberikan beberapa informasi. Jadi orang tua juga pantau, kita wajib memantau dengan cara berkomunikasi sama anak dan memperhatikan perkembangan anak. Nah, Bunda mengambil tulisan dari kompas.com. Jadi ada artikel dari kompas.com, itu penulisnya Yohanes Enggar Haru Susilo dan editornya juga Yohanes Enggar Haru Susilo. Nah, kalau kita berada di jurusan IPA, anak SMA, kemudian 25 jurusan yang akan kita ambil ketika kuliah. Ini anak IPA ya. Ketika kuliah kita ngambil jurusan apa? Yang pertama pendidikan kedokteran, itu umum sekali. Rata-rata itu anak IPA kalau ditanya, "Nak mau jadi apa?" "Saya mau jadi dokter." Itu otomatis dong pasti di IPA. Spesifiknya tuh pelajaran apa Bun? Nah, otomatis pelajaran biologi dong kalau kita mau ngambil kedokteran. Kemudian prospek kerjanya apa saja? Bisa dokter anak, dokter kandungan, otomatis dokter. Anak IPA juga bisa mengambil ilmu gizi. Nah, ilmu gizi ini mempelajari soal sektor pertanian, ekonomi, hingga sosial budaya. Jadi tak kalah penting dengan perencanaan perbaikan gizi serta memberikan jasa konsultannya. Nah, juga bisa jadi jasa konsultan. Nah, ini untuk anak-anak yang suka pelajaran biologi dan kimia. Prospek kerja jurusannya apa? Bisa ahli diet dan nutrisi, kemudian praktisi keluarga dan umum serta lain-lain. Kemudian farmasi. Nah, farmasi ini jurusan yang berhubungan erat dengan obat-obatan dan ilmu pendukung lainnya. Kemudian biasanya para mahasiswa belajar untuk mengenali struktur senyawa obat dan cara sintetisnya. Kemudian mengolahnya menjadi obat yang layak dikonsumsi. Nah, ini cocok untuk anak-anak Bunda yang suka dengan pelajaran kimia. Kemudian prospek jurusannya apa nih Bun? Bisa kerja di labor, kemudian spesialis kimia, kemudian dokter pengobatan preventif, dan juga apoteker. Jurusan K3 ketika di kuliah nanti, kesehatan dan keselamatan kerja. Itu jurusan yang pelajari bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja ataupun proyek. Nah, ini langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi kecelakaan kerja serta risiko lain yang dapat terjadi di lokasi proyek atau tempat kerja. Prospek kerjanya Bun, ahli kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian ada lagi teknologi pangan. Nah, program studi teknologi pangan. Jurusan pelajari tentang produksi makanan dan memastikan makanan yang diproduksi aman untuk dikonsumsi serta memenuhi kebutuhan gizi konsumer. Nah, ini prospek kerjanya di quality control, kemudian peneliti, kemudian ahli teknologi pangan, bekerja di labor, dan lain-lain. Cocok untuk yang suka pelajaran biologi dan kimia. Nah, kemudian ada jurusan ilmu astronomi, pelajari benda-benda langit, menitik beratkan pada aplikasi ilmu fisika terhadap objek di langit gitu. Dipelajari pula struktur serta sifat fisik evolusi alam semesta beserta isinya dan kosmologi. Prospek kerjanya itu astronom, pengajar ilmu atmosfer, ilmu bumi, ilmu kelautan, kemudian ilmu luar angkasa dan peneliti atmosfer dan ruang angkasa. Kemudian untuk anak-anak IPA juga bisa mengambil jurusan statistik atau statistika. Itu ilmu yang mempelajari proses pengolahan data yang berkaitan dengan data. Kemudian mulai dari merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Nah, ini cocok untuk anak-anak yang suka dengan pelajaran matematika. Kemudian prospek kerjanya Bun, bisa jadi peneliti survei, ahli statistik, dan aktuaria, dan lain-lain. Kemudian ada lagi jurusan bioteknologi. Itu cabang ilmu biologi yang pelajari teknologi pemanfaatan makhluk hidup dalam skala besar untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai guna bagi manusia. Nah, ini cocok untuk anak-anak yang suka biologi. Jadi kalau untuk yang suka biologi, jurusan IPA, yang suka biologi itu sangat banyak sekali jurusan yang bisa diambil nanti di kuliah. Prospek kerjanya ahli biomedis, kemudian teknisi pembangkit biomasa,
kemudian peneliti bioinformatika, dan lain-lain. Ada lagi jurusan biokimia. Ilmu biologi atau ilmu mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup. Jangkauan ilmu biokimia ini juga sangat luas sekali, cocok untuk yang suka pelajaran biologi dan kimia. Nah, prospek kerjanya bisa peneliti bioinformatika, kemudian ahli biologi molekul dan sel, ahli biokimia dan biofisika, dan lain-lain. Kemudian teknik lingkungan. Nah, teknik lingkungan akan pelajari tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas penyakit dengan teknik dan teknologi. Ruang lingkupnya itu konservasi sumber daya air, pengelolaan kesehatan lingkungan, upaya pengendalian pencemaran, pengolahan limbah, kemudian perpipaan, sistem drainase, pokoknya intinya semua lingkungan deh. Nah, cocok untuk yang suka pelajaran biologi dan kimia. Prospeknya itu ahli ekologi industri, ahli lingkungan, atau konsultan lingkungan. Kemudian ada lagi budaya perairan atau aquaculture. Nah, jurusan ini pelajari tentang aktivitas pemeliharaan, penangkaran, kemudian perkembangbiakan biota perairan laut maupun air tawar seperti ikan, udang, tiram, dan lain-lain. Nah, dalam kegiatan ini budaya organisme perairan tentunya aspek kualitas air dan wadah sangat diperhatikan. Apalagi kalau jurusan ini sangat dibutuhkan Indonesia karena kan perairan kita lebih besar daripada daratan. Nah, cocok untuk yang suka pelajaran biologi, kimia. Prospek kerjanya pengajar ilmu agrikultural, ahli peternakan dan pengembangbiakan hewan, kemudian manajer aquacultural atau ahli konservasi tanah dan air, dan lain-lain. Kemudian jurusan rekayasa pertanian. Rekayasa pertanian ini jurusan mengkombinasikan ilmu pertanian konvensional dengan prinsip rekayasa biosistem untuk membangun dan mengelola sistem pertanian. Nah, ini cocok untuk yang suka belajar kimia dan biologi lagi. Prospek kerjanya tuh ahli teknik pertanian, peneliti tanah dan tumbuhan atau manajer pertanian dan peternakan, atau justru pengusaha peternakan, pengusaha pertanian gitu. Kemudian agroekoteknologi. Nah, ini biasanya di Fakultas Pertanian. Jadi tadi banyak yang Fakultas Pertanian, kemudian jurusan yang diambil apa. Jadi prodi yang diambil kalau di agroekoteknologi ini prodinya agronomi, ilmu tanah serta ilmu hama dan penyakit tumbuhan. Mempelajari dasar-dasar ilmiah dalam menemukan, menganalisis dan memecahkan masalah melalui cara berpikir analitik, kreatif dan eksploratif dalam bidang agronomi. Nah, yang suka pelajaran biologi ini sangat cocok sekali. Prospek kerjanya manajer pertanian dan peternakan, kemudian manajer pembibitan dan rumah kaca atau peneliti tanah dan tumbuhan, atau justru kita membuat usaha sendiri yang berhubungan dengan agroekoteknologi. Kemudian ilmu kehutanan. Mempelajari segala sesuatu tentang hutan mulai dari ekologi hutan, fisiologi tumbuhan, satwa, kemudian ilmu tanah sampai pengolahan dan manajemen hasil hutan itu sendiri. Bahannya tidak terbatas. Bagaimana menghasilkan memperoleh hasil hutan saja. Kemudian ilmu kehutanan ini menitik beratkan pada pelestarian hutan melalui rehabilitasi dan perlindungan hutan. Cocok untuk yang suka pelajaran biologi dan fisika. Kemudian prospek kerja jurusannya adalah spesialis konservasi alam, konsultan lingkungan, ahli konservasi hutan, atau pengawas hutan, dan lain-lain. Nah, kemudian arsitektur. Yang mengambil jurusan ini itu mempelajari soal desain dan rancangan konstruksi bangunan. Lebih cenderung menuangkan ide, konsep, dan desain di atas kertas, kemudian pembangunannya akan dikerjakan oleh teknik sipil, gitu ya. Dalam mendalami arsitektur, mahasiswa harus mempelajari kekuatan bangunan atau disebut dengan firmitas, kemudian estetika atau keindahan bangunan, kemudian fungsi bangunan itu sendiri atau utilitas. Cocok untuk yang suka pelajaran matematika dan seni budaya karena dia harus berseni supaya, kalau istilah sekarang namanya estetik. Nah, kalau istilah sekarang itu namanya estetik. Prospek kerjanya itu arsitek, manajer konstruksi, desainer interior, kemudian dan lain-lain. Nah, jurusan berikutnya adalah oseanografi, ilmu mempelajari fenomena laut, namanya osean ya,
yang kemudian dapat diaplikasikan ke banyak bidang seperti rekayasa lingkungan, bencana laut, perikanan, dan mitigasi bencana. Nah, ini cocok untuk yang suka pelajaran fisika matematika. Prospek kerja jurusannya teknik kelautan, kemudian pengajar ilmu atmosfer, ilmu bumi, ilmu kelautan, dan offshore navigator, dan lain-lain. Selanjutnya teknik industri. Ilmu mempelajari proses industri baik dari sisi manajemen maupun teknik. Nah, ilmu teknik industri sebenarnya adalah turunan dari teknik mesin. Kemudian para mahasiswa juga harus pelajari disiplin ilmu lain nih kalau mau ngambil teknik industri. Contohnya matematika, fisika, fisiologi, bahkan manajemen. Nah, ini cocok untuk yang suka pelajaran matematika. Prospek kerja jurusannya engineer, kemudian ahli teknik industri, ahli teknik manufaktur, teknisi produksi manufaktur, dan lain-lain. Kemudian teknik pertambangan. Nah, ini program studi pertambangan salah satu cabang dari ilmu teknik. Jadi yang ngambil jurusan teknik tuh nih jurusan salah satunya adalah teknik pertambangan. Fokus pada ilmu eksplorasi dan eksploitasi bahan galian atau sumber daya mineral seperti emas, perak, aluminium, besi, dan lain-lain. Sesuai dengan kekayaan negara kita ya. Negara kita sangat kaya sekali. Nah, mahasiswanya belajar soal proses pertambangan yang terdiri dari kegiatan penyelidikan umum atau prospeksi, eksplorasi penambangan, pengolahan bahan tambang, pengangkutan, sampai pemasaran hasil tambang. Ini anak-anak yang suka pelajaran fisika dan kimia. Prospek kerjanya ahli tambang dan geologi, ahli pengeboran bumi, kemudian ahli teknik energi, teknisi geologi dan perminyakan, bekerja di perusahaan-perusahaan pertambangan, dan lain-lain. Kemudian teknik perencanaan wilayah dan kota. Nah, ini planologi atau teknik planologi, pelajari perencanaan suatu kota atau wilayah. Nah, ini berbeda dengan arsitek yang lebih mengutamakan sisi keindahan dan estetika. Nah, estetis seperti yang tadi Bunda sampaikan. Kalau teknik perencanaan wilayah dan kota lebih mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politiknya. Itu untuk Ananda yang suka dengan pelajaran matematika dan geografi. Prospek kerjanya perencanaan kota dan wilayah, kemudian surveyor bangunan, ajudan dan perencanaan kota dan wilayah, dan lain-lain. Selanjutnya teknik elektro. Nah, ilmu teknik mempelajari sifat-sifat elektron yang kita kenal sebagai listrik. Kemudian cakupannya itu sangat luas, mulai dari sumber pembangkit tenaga listrik, sistem jaringan distribusi, sampai pada pemanfaatan pengguna akhir. Kemudian teknik elektro ini juga dipecah beberapa konsentrasi seperti elektronika, listrik, instrumentasi, kemudian sampai teknik komputer dan telekomunikasi. Cocok untuk yang suka pelajaran fisika. Nah, prospek kerja jurusannya ini apa nih? Ahli robotik. Jadi prospek kerjanya tuh di ahli robotik, ahli teknik mekatronik, ahli teknik elektronik, spesialis teknik telekomunikasi, dan lain-lain. Kemudian ada lagi jurusan teknik penerbangan. Itu anak yang mengambil jurusan IPA, ada teknik penerbangan. Ini terkait kedirgantaraan, mencakup perancangan, pembuatan, serta pengoperasian pesawat dan wahana antariksa lainnya. Teknik penerbangan ini pelajari soal teknik pesawat. Kemudian cocok untuk yang suka pelajaran matematika fisika. Prospek kerjanya ahli aeroscape, kemudian teknisi operasi aeroscape, mekanik, teknisi servis pesawat, atau teknisi penerbangan. Nah, selanjutnya adalah teknik informatika. Jurusan ini pelajari ilmu komputer, perangkat lunak, jaringan komputer, implementasinya terutama di bidang bisnis dan usaha. Tak hanya teori, teknik informatika ini juga wajib para mahasiswa mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Ini cocok sekali untuk anak-anak yang suka matematika. Prospek kerja jurusannya itu programmer, kemudian analis riset operasional, web developer, pembuat web aplikasi, developer software, dan lain-lain. Namanya cyber security. Ini biasanya pelajari bagaimana cara memproteksi berbagai industri serta pemerintah dari serangan yang ada pada dunia maya atau cyber attack, atau dari hacker-hacker yang iseng, atau serangan-serangan cyber. Nah, jurusan ini dirancang khusus untuk membekali mahasiswa dan pengetahuan dan keahlian dalam pengujian, perancangan, dan implementasi pertahanan dalam dunia maya. Seperti yang saat sekarang, di kondisi sekarang ini, mau tidak mau kita bekerja di dunia maya. Banyak yang bekerja melalui dunia maya. Nah, cocok untuk yang sangat suka pelajaran TIK.
pelajaran teknik informatika dan komputer dan matematika. Prospek kerjanya cyber police atau spesialis forensik komputer atau ahli ya. Kemudian selanjutnya jurusan ekonomi pembangunan. Ini udah pilihan jurusan yang ke-24 untuk anak IPA. Jadi tidak hanya kedokteran, kemudian perawat, tidak ya. Jadi ini sudah jurusan yang ke-24, ekonomi atau ekonomi pembangunan. Pada umumnya jurusan ekonomi pembangunan menjadi satu dengan ilmu ekonomi. Jadi Vekon nih fakultasnya ya. Ekonomi pembangunan memang salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang secara spesifik pelajari persoalan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan terjadi di negara berkembang. Nah ini cocok untuk yang suka pelajaran ekonomi, kemudian matematika. Prospek kerja jurusannya ekonom, konselor, peminjaman atau analis keuangan, dan lain-lain. Jadi sebetulnya ini anak IPS juga bisa ya. Kemudian, nah di jurusan terakhir, pendidikan intelijen, itu dirancang khusus untuk Ananda yang ingin berkarir sebagai seorang intelijen, baik di pemerintahan maupun swasta. Jadi akan dibekali dengan cara-cara inovatif untuk membentuk pola pikir yang terus terstruktur dalam pemecahan masalah dunia nyata yang kompleks sekali. Nah, cocok untuk yang suka pelajaran matematika. Pekerjaannya analis intelijen, detektif, investigator swasta, dan lain-lain. Nah, itu dia tadi kalau Ananda jurusan IPA, itu nanti saya mau ke sini nih. Nah, itu jelas jurusan apa yang diambil, kemudian prospek kerjanya seperti apa. Mungkin itu saja dari Bunda untuk Ananda yang mengambil jurusan IPA, kemudian nanti akan kemana pada saat kuliahnya, kemudian prospek kerjanya kemana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasi tanda loncengnya, supaya Bunda bisa memberikan atau mengupload video-video bermanfaat lainnya tentang pendidikan.